Terpujilah Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya dengan kasih dan kemurahan-Nya lah kita dimungkinkan menikmati kehidupan biasa. Terlebih dengan kasih dan kemurahan-Nya juga lah yang menuntun kita untuk boleh menikmati indahnya persekutuan sebagai keluarga Allah dalam pelayanan ibadah hari ini. Apapun keberadaan kita masing-masing, apapun kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Mari sejenak kita menghayati bagian firman Tuhan yang telah kita baca bersama dalam tuntunan tema konsisten dengan misi. Konsisten dengan misi. Dua kata yang tentu punya makna. Dan ketika ini kita hayati dengan benar, ada keinginan atau ada kerinduan untuk juga mampu menghidupi dalam perjalanan kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama yang kasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang konsisten, mungkin kalau kita bawa dalam bahasa sederhana, lebih kita arahkan kepada setia. Seseorang harus konsisten terhadap apa yang dia katakan. Seseorang harus konsisten terhadap apa yang dia lakukan dan sebagainya. Pertanyaan mendasar di sini, apa yang sering membuat kita tidak konsisten, tidak setia terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita lakukan? Tentu tidak bisa disangka bahwa kita tidak konsisten karena kondisi yang kita hadapi. Mungkin kita berada di bawah tekanan, mungkin kita berada di bawah suasana ketakutan, sehingga sebenarnya sesuatu hal itu benar, tapi mungkin ketika ancaman itu dinyatakan kita akan mengatakan saat. Bahkan banyak hal-hal lain yang terjadi dalam kehidupan kita yang seringkali membuat kita tidak lagi punya kesetiaan, tidak lagi konsisten terhadap apa yang kita lakukan. Mungkin saja kalau kesalahpahaman itu terjadi, yang awalnya kita konsisten untuk membangun kebersamaan, tetapi ketika kesalahpahaman itu muncul, ya mulailah kita tidak konsisten dengan apa yang kita lakukan. Dan itulah realitas kehidupan. Siapapun kita yang merasa diri pintar, yang merasa diri hebat, yang merasa diri kuat, harus menyadari bahwa seringkali dalam kehidupannya ia tidak konsisten. Kalau kita berbicara tentang misi, tentu lebih disederhanakan dalam sebuah pemahaman bahwa misi ini lebih mengarah kepada sebuah tugas yang harus kita lakukan dan itu membutuhkan tahapan atau proses. Banyak orang yang hendak mendapatkan hasil tetapi tidak mampu melewati setiap proses yang ada. Ada orang yang merindukan hasil yang maksimal tetapi ia tidak mau melewati setiap proses-proses yang ada. Layaknya kalau sebuah perjalanan naik rumah, dia harus melewati tangga pertama, tangga 1, 2 dan selanjutnya, tapi rasa-rasanya dia melompat untuk sampai ke atas misalnya. Saya kira itu tidak mungkin kalau lompat dulu misalnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang sangat dikasihi, pertanyaan mendasar bagi kehidupan kita sebagai orang beriman, bahwa perjalanan yang Tuhan berikan bagi kita semua, adakah kita konsisten? Adakah kita setia dengan misi, dengan tugas yang Tuhan percayakan bagi kita semua? Tidakkah yang terjadi yang mempengaruhi kita adalah situasi, keadaan, bahkan perasaan hati yang kadang-kala mengubah semua itu menjadi sesuatu hal yang berbeda. Kita mau belajar melihat dua figur yang dikisahkan dalam pembacaan kita, Injil Yohanes pasal 1
yaitu Yohanes dan Yesus. Yohanes adalah pribadi yang datang secara awal ke tengah-tengah kehidupan manusia, kehidupan umat secara langsung, untuk menyampaikan tentang kedatangan Sang Mesias dalam konteks Perjanjian Baru. Tetapi ketika kita merujuk kepada Perjanjian Lama, itu banyak nabi-nabi yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada manusia. Apa yang dilakukan oleh Yohanes ini sebagai bentuk bahwa ia konsisten terhadap misi, terhadap pelayanan, terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Mungkin bagi banyak orang akan berpikir, kenapa Yohanes tidak mengakui saja bahwa dia adalah Mesias. Yohanes sadar persis siapa dirinya. Yohanes tahu persis keberadaan dirinya. Dan figur yang kedua yang dipisahkan dalam pembacaan kita ini, yaitu Yesus. Yesus adalah pribadi yang sungguh-sungguh konsisten atau setia terhadap panggilan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Dan ia melakukan semua itu dalam kerendahan hati. Ia menyambut semua itu dalam ketulusan hati. Dan sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, inilah yang harus menjadi teladan dalam kehidupan. Inilah yang harus menjadi panutan dalam kehidupan. Tidak perlu kita banyak mencari figur-figur manusia dalam kehidupan ini yang harus menjadi panutan. Tetapi biarlah kita fokuskan kehidupan kita untuk melihat pribadi Yesus yang konsisten terhadap apa yang ia terima dari Allah. Pribadi Yesus yang sungguh-sungguh setia dan menyatakan pelayanan dengan penuh ketulusan. Karena di sisi lain kita mau mengatakan bahwa dia adalah Bapa, dia adalah Raja, dia adalah Mesias. Tetapi ia pun memperlihatkan kesetiaannya untuk sebuah tugas yang dinyatakan oleh Allah. Satu hal yang harus kita pegang dalam kehidupan, pengakuan kita bahwa Allah menyatakan kesetiaannya dalam kehidupan kita melalui penyelamatan. Tentu masing-masing kita menyadari bahwa ada saat-saat tertentu dalam hidup ini kita tidak lagi mampu menyatakan kesetiaan, atau kita tidak lagi konsisten. Mungkin hari ini kita bilang A, entah ketika kita keluar kita lagi mengatakan B dan seperti ini. Tapi kita mau melihat bahwa Allah yang adalah Bapa kita, yang adalah pemelihara kita, senantiasa menyatakan kesetiaan terhadap umatnya melalui sesungguhnya itulah yang diberitakan oleh Rasul Paulus melalui surat Sang Paulus. Ketika ini kita pahami dalam kehidupan kita bahwa Allah itu setia, sekalipun manusia kadang-kadang tidak setia kepadanya. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mengamini bahwa Allah menyatakan kesetiaan terhadap kehidupan kita sebagai umatnya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ialah mari terus menantikan Dia dan menyuarakan keadilan dalam kehidupan. Terus menantikan kehadirannya dalam kehidupan kita, karena kita percaya bahwa Ia adalah setia dan punya keinginan, punya kerinduan untuk juga menyampaikan keadilan kepada orang lain. Yang kedua ialah ketika kita mengamini bahwa Allah setia dan konsisten atau setia dalam kehidupan kita, tentu kita berupaya supaya kita menjadikan kehidupan kita
tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai tujuan. Ini pesan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Terlalu sedikit kalau kita hanya disebut sebagai hamba. Terlalu mudah kalau status kita hanya sebagai hamba. Tapi lebih dari itu dialah yang diinginkan supaya kita hadir menjadi terang bagi orang lain. Dan hal yang ketiga Bapak Ibu, sebagai respon atas kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita, ialah belajar mengenal diri sendiri. Kita mau jujur untuk mengatakan bersama, mana yang lebih sering terjadi dalam kehidupan kita? Belajar mengenal diri sendiri atau belajar menilai orang lain? Tentu jawabannya ada pada diri kita. Dan inilah realita kehidupan. Terlalu banyak waktu yang kita buang hanya untuk memberi penilaian terhadap diri orang lain. Dan rasa-rasanya tidak ada waktu yang kita siapkan untuk introspeksi pada diri masing-masing. Menilai diri kita sendiri. Apakah sungguh kita adalah pribadi yang punya komitmen, pribadi yang siap bermisi, menyampaikan kebenaran Tuhan sesuai dengan proses-proses yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sangat kasih, konsisten dengan misi tentu bukanlah perkara yang gampang. Mungkin kita harus mendapatkan perlawanan dari orang lain. Mungkin saja kita akan diuji, mungkin juga kita akan tidak akan bersalah. Tetapi tanggung jawab yang harus kita nyatakan dalam kehidupan. Konsisten dengan misi, setia terhadap tugas dan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita sadar bahwa waktu Tuhan berikan bagi kita tidak untuk kita lewati begitu saja. Waktu yang Tuhan karuniakan tidak untuk kita sia-siakan, tetapi ada tanggung jawab yang harus kita nyatakan, ada misi yang harus kita wujudkan. Bagaimana kita menjalankan semua itu seperti yang Tuhan kehendaki. Tanpa terasa sekarang kita sudah berada di ketiga bulan Januari. Rasa-rasanya perjalanan waktu ini begitu cepat berlalu. Umur kita semakin bertambah, tentu membuat kehidupan kita semakin berkurang. Perlu menjadi warning bagi kita semua. Adakah kita konsisten menjalani kehidupan ini? Adakah kita setia menjalankan pelayanan? Atau sibuk dengan hal-hal yang tidak benar, yang justru menjadikan kita batu sandungan orang lain. Semoga dengan perenungan firman Tuhan kita semua diingat. Saya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, akan diingatkan oleh firman Tuhan. Sungguhlah kita setia, sungguhlah kita menyatakan pelayanan seperti yang dikatakan oleh Tuhan atau seperti apa. Terpujilah Tuhan dan kita semua. Mari segera kita masuk dalam doa. Kami mengamini dalam hidup ini bahwa Engkau setia. Engkau terus hadir menyatakan pemeliharaan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dan bagaimana kami hidup juga dalam kesetiaan, juga dalam ketaatan. Sehingga waktu-waktu yang Tuhan percayakan adalah waktu-waktu yang berarti dan kami mampu mengisinya dengan hal-hal yang berarti. Bersama kita ucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kemudian. Bapa kami yang di surga,